Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada sesi ini kuliah mengenai ekonomi kesehatan. Topik yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai ekonomi makro, globalisasi, dan kesehatan. Mengapa kita harus pahami ini semua? Agar bahwa kita dalam menjalankan atau mengaplikasikan ekonomi kesehatan, kita juga bisa mengantisipasi hal-hal yang bersifat makro yang memang kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan. Mari kita lanjut. Pertama, dalam sebuah ekonomi makro, kita harus memahami dengan yang namanya pendapatan domestik bruto atau PDB. PDB atau juga disebut dengan GDP, Gross Domestic Product, adalah besaran pendapatan total dari seluruh warga masyarakat di suatu negara. Total yang dimaksud di sini adalah yang di dalam negeri. Kemudian PDB juga merupakan indikator ekonomi total dari suatu negara. Jika nilai ini dibagi dengan jumlah penduduk di suatu negara, maka diperoleh pendapatan rata-rata setiap orang warga negara di negara tersebut. Jadi dari PDB ini, dari pendapatan domestik bruto, maka akan diketahui berapa rata-rata pendapatan setiap orang atau setiap warga negara di negara tersebut. Yang kedua, istilah yang perlu kita pahami adalah nilai tukar dan neraca pembayaran. Ketika membandingkan ekonomi antar negara, maka konsep nilai tukar dan neraca pembayaran inilah yang paling relevan. Nilai tukar adalah seberapa besar nilai dari mata uang suatu negara jika ditukarkan dengan mata uang negara lain. Tentunya ini banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Nanti dalam activity kita akan diskusikan lebih lanjut mengenai nilai tukar ini. Yang kedua, bahwa aliran uang antar negara itu diukur lewat neraca pembayaran. Dalam neraca pembayaran, semua pengeluaran atau pembayaran ke negara lain disebut dengan debit atau istilahnya impor. Sedangkan pemasukan atau pembayaran yang diterima dari negara lain disebut kredit atau ekspor. Jadi di dalam ekonomi kesehatan kita juga harus pahami yang disebut dengan nilai tukar dan neraca pembayaran ini. Berikutnya adalah pinjaman. Pengawasan terhadap nilai tukar dan neraca pembayaran itu dilakukan oleh badan yang disebut IMF, International Monetary Fund. IMF ini bertugas mengawasi dan memprediksi sistem keuangan global dan memberikan bantuan teknis juga keuangan. IMF juga pernah memberikan pinjaman pada negara-negara yang mengalami krisis pembayaran yang akut. Seperti pada kasus di India pada tahun 1991, juga di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997. Dan waktu itu kita mengalami krisis ekonomi. Lanjut mengenai globalisasi dan kesehatan. Seiring meningkatnya jumlah perusahaan swasta asing, maka ini juga menawarkan pelayanan kesehatan dan internasionalisasi asuransi kesehatan. Ini adalah dampak dari globalisasi. Kalau dulu mungkin tidak banyak perusahaan swasta asing di mana memperkerjakan banyak ekspatriat, maka
pelayanan kesehatan yang ada di negara kita juga bersifat hanya domestik. Dampak yang kedua adalah peningkatan beban penyakit di negara miskin yang memerlukan analisis yang lebih mendalam mengenai kesehatan global, di mana risiko kesehatan di negara miskin dan kaya terlihat dan memiliki sebab-sebab dan konsekuensi global. Jadi keduanya sangat mempengaruhi. Dampak yang ketiga adalah meningkatnya keterlibatan sektor swasta dalam perdagangan langsung barang dan jasa. Dan ini juga sudah terjadi di mana keterlibatan sektor kesehatan sangat besar. Bahkan segala sesuatu sekarang kita dikaitkan dengan kesehatan. Banyak produk-produk kosmetik, produk makanan, dan lain sebagainya dikaitkan dengan kesehatan. Dampak berikutnya adalah selain barang, juga terdapat peningkatan pelayanan kesehatan yang diperdagangkan antar negara. Dan ini mungkin beberapa tahun yang lalu kita kenal dengan medical tourism. Jadi banyak sekali orang yang datang ke luar negeri ataupun ke dalam negeri untuk melakukan proses pelayanan kesehatan. Lanjut adalah peningkatan mobilitas profesional tenaga kesehatan lintas negara, dan sesuai dengan komitmen AFTA bahwa tenaga kesehatan asing itu diperbolehkan. Berikutnya adalah penggunaan teknologi-teknologi baru seperti internet untuk memberikan pelayanan kesehatan lintas negara atau di daerah terpencil di suatu negara. Dan ini juga sudah kita alami dan berjalan cukup lancar. Yang lain adalah tentang pertumbuhan perdagangan, pemasaran, dan investasi yang berimplikasi pada kesehatan publik maupun efek kesehatan dari kesepakatan perdagangan global. Dan terakhir adalah meningkatnya aktivitas CSR atau Corporate Social Responsibility di bidang kesehatan oleh perusahaan-perusahaan farmasi maupun multinasional di negara-negara berkembang. Seperti itu. Lalu, kaitannya antara ekonomi makro dengan kesehatan, salah satunya adalah kita kenal dengan istilah DALI. DALI adalah singkatan dari Disability Adjusted Life Years atau tahun hidup yang disesuaikan dengan disabilitas. DALI ini diukur sebagai jumlah tahun yang hilang karena kesehatan yang buruk, kematian dini, atau kecacatan. Disability Adjusted Life Years contohnya sebagai berikut. Kalau pendapatan domestik bruto per kapita pada tahun 2017 adalah 3.846,86 sen US dollar, maka DALI untuk kehilangan gigi di Asia Tenggara katanya Rp281.000. Ini data tahun 2015. Artinya kerugian atau hilangnya produktivitas karena kehilangan gigi ini sebesar 3.846 US dollar dikali 281.000, maka 1,08 miliar US dollar. Jika 1 US dollar itu sebesar 14.218, maka gambaran ini menunjukkan kalau jumlah kerugian dari kehilangan produktivitas akibat hilangnya gigi masyarakat di Indonesia sebesar 15,37 triliun rupiah. Angka yang sangat besar. Ya. Berikutnya selain DALI ada juga KALI. KALI adalah Quality Adjusted Life Years. KALI kurang lebih sama dengan DALI, hanya saja KALI mengukur berdasarkan kualitas hidup, bukan berdasarkan hidup yang bebas dari kesakitan.
Kali diketahui dipengaruhi oleh keparahan dan durasi kondisi kesehatan dan juga sejumlah faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang. Kemudian kita bahas mengenai pengeluaran pelayanan kesehatan. Bahwa pengeluaran pelayanan kesehatan ini menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan jumlah per kapita mutlak, di mana pendekatan ini mengalokasikan anggaran berdasarkan jumlah orang yang akan terkena dampak kebijakan kesehatan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan target, di mana mematok persentase anggaran pada suatu besaran tertentu. Contoh misalnya pendekatan target yang terkenal adalah target Abuja, yaitu target sebesar minimal 15% dari APBN untuk biaya kesehatan. Nah, ini bisa kita diskusikan bersama bahwa sesuai dengan yang tadi target Abuja itu 15%, saya ingin menyajikan data bahwa ini di Indonesia proporsi belanja kesehatan nasional dan belanja pemerintah terhadap PDB itu masih di kisaran 3,1% terhadap GDP atau PDB, produk domestik bruto. Apabila dibandingkan dengan negara lain, misalnya Myanmar sudah 4,7, Filipina 4,4, Thailand 3,7, dan India 3,5. Mari kita diskusikan ini bersama, kenapa Indonesia masih lebih rendah dibanding negara-negara yang lainnya. Hasil diskusi seperti biasa disajikan dalam bentuk artikel dan nanti kita akan publikasikan. Terima kasih atas perhatian semua. Bila perlu penjelasan lebih lanjut, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya via email maupun WhatsApp. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.